印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 526-530. Iya, itu benar. Xiao Yan meletakkan pemikiran lain di benaknya sedikit, dan kemudian berkonsentrasi untuk berpikir. Karena ini adalah pegunungan gurun, ada beberapa aura jahat di sini yang mirip dengan ras alien. Petik 2. Selain ruang terlarang ini dan penindasan ganda kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Paviliun, permukaan air. Xiao Yan hanya duduk dan bergumam tanpa henti. Air ini. Setelah berpikir selama beberapa menit, Xiao Yan bangkit dan menatap permukaan air danau yang berwarna coklat tua. Kondensasi. Pada saat berikutnya, murid-murid Xiao Yan tiba-tiba meledak menjadi percikan api, dan kemudian dia meminumnya. Pergi. Xiao Yan sedang minum, dan tiba-tiba cahaya jari yang ganas di jari, dengan energi yang sangat tirani, tiba-tiba menyerang permukaan air Hubo. Bang! Jari-jari api masih berada di paviliun, dan mereka terbang lurus pada awalnya, tetapi ketika mereka meninggalkan tempat berlindung paviliun, jari-jari api, yang bercampur dengan energi yang kuat, tiba-tiba turun dalam kecepatan dan kekuatan. Bahkan nyala api menjadi layu, seolah-olah ditekan oleh suatu kekuatan yang kuat. Tunggu untukku, Xiao Yan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berdaya dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada jari api ini. Untungnya, nyala api Xiao Yan bukanlah nyala api biasa, tetapi nyala api baru yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda, jadi dia bersikeras pada pemaksaan yang menakutkan ini. Saat berikutnya, jari api itu tenggelam ke dalam danau. Hanya saja bagiannya tidak tenggelam ke permukaan air danau, namun kobaran api tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam, dan langsung mengalir di sekitar permukaan air. Saat nyala api mengalir, nyala api itu seperti mata Xiao Yan, yang langsung memberi makan kembali ke Xiao Yan banyak situasi yang dia lihat di bawah air. Tidak ada tempat. Xiao Yan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu, itu. Tepat ketika Xiao Yan hendak menyerah, raksasa muncul tepat di depan jari yang menyala-nyala. Ki Cheng Ki. Suara aneh terpancar dari makhluk air itu, dan kemudian makhluk itu bergerak tiba-tiba, langsung menelan jari api Xiao Yan. Batuk, uhuk. Ketika jari api menghilang, pupil Xiao Yan di paviliun tiba-tiba terbuka, dan ekspresi yang sangat serius muncul. Benar-benar ada sesuatu di danau ini. Xiao Yan menatap air yang tenang. Apa? Long Yi berkata sedikit, meskipun dia sudah mengira akan ada sesuatu di sini, tetapi ketika Xiao Yan menemukannya, Long Yi mau tidak mau terkejut. Aku tidak tahu, tapi itu sangat kuat. Setidaknya itu jauh lebih kuat dari Ice Mark Tianhu sebelumnya. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Ada perubahan. Saat berikutnya, air di sekitar paviliun tiba-tiba melonjak. Lingkaran riak air bergetar hebat. Aku keluar, bisik Xiao Yan, dan kemudian nyala api di sekujur tubuhnya langsung muncul, berdetak perlahan di tubuhnya. Sabu-sabu. Saat berikutnya, permukaan air yang berguncang hebat hingga membentuk pusaran air tiba-tiba meledak dengan kolom air berukuran beberapa puluh meter. Di atas kolom air, niat membunuh yang mengerikan langsung meresap. Setelah itu, kolom air menyerang langsung ke Xiao Yan, tanpa ragu-ragu. Api membelah penggaris gelombang. Melihat ini, Xiao Yan melihat ini, penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan cahaya yang sangat terang, dan kemudian keterampilan bertarung yang mengerikan ditampilkan dalam sekejap. Bum bum bum, penguasa energi yang menakutkan dan kolom air menyerang bersama, tetapi keduanya langsung mereda, seperti air dan api yang menyatu, tanpa menimbulkan riak di air. Tampaknya bukan hanya makhluk di dalam air yang aneh, tapi air di danau ini pun luar biasa. Setelah pertarungan singkat, Xiao Yan bergumam. Meskipun mereka baru saja bertarung sebentar, Xiao Yan telah menemukan bahwa danau ini sangat aneh. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di tahap awal bintang 5 Dodi, dia tidak bisa senang dengan riak yang disebabkan oleh danau ini. Adapun serangan kolom air tadi, sepertinya acak, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan bahwa itu seperti penjara, sangat menakutkan. Aku belum muncul. Xiao Yan mendengus dingin, dan hanya ingin meninggalkan paviliun sejenak, tetapi tiba-tiba teringat, dan kemudian berdiri di paviliun. Penguasa kuno Yi Huo Heng memancarkan warna api, menghadap ke paviliun. Pusaran air di dalam air beberapa meter jauhnya.
Manusia, ini bukan tempat untuk kamu datangi. Orang-orang yang memasuki tempat ini, hanya mati. Suara memberontak tiba-tiba terdengar dari pusaran air. Junior tidak bermaksud menyinggung, masuk ke sini murni kebetulan, kata Xiao Yan dengan suara rendah. Suara pusaran air di air baru saja muncul, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa pusing. Ini membuat Xiao Yan sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan saat ini sudah menjadi orang yang kuat dengan kekuatan awal Dou di bintang 5. Menambahkan kekuatan jiwa dari puncak tingkat biasa tingkat dewa dapat membuat Xiao Yan merasa seperti ini. Sejak dia datang ke benua Dodi, hanya segelintir orang. Jangan pikir aku tidak tahu kalkulus macam apa yang kalian mainkan. Disinilah tuan kita tinggal. Setiap orang yang datang ke sini menginginkan kekayaan tuannya. Jadi, sialan, sebuah suara datang dari pusaran air di dalam air. Hanya saja suara ini jelas berbeda dengan suara tadi. Suara di awal membuat Xiao Yan pusing, tapi sekarang suara ini hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit takut. Senior, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bocah itu baru saja masuk ke pegunungan gurun secara kebetulan, dan kemudian sampai di sini karena batu besar di pegunungan itu. Kata Xiao Yan dengan tenang. Persetan dengan pegunungan gurun, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Pembatasan di pinggiran pegunungan gurun sangat menakutkan. Tidak lebih dari bintang 6 Dou Emperor yang bisa masuk, dan ini adalah puncak pegunungan gurun. Meskipun Anda hanya kekuatan Dou Emperor bintang 5, Anda jelas tidak memenuhi aturan untuk masuk ke sini. Dan kamu bilang bebatuan di pegunungan gurun membawamu ke sini. Jangan membuat lelucon. Itu, kamu manusia penuh dengan omong kosong, kamu tidak bisa menyimpannya. Makhluk di pusaran itu berkata dengan suara yang dalam agak meremehkan. Tidak, manusia akhirnya tiba. Jangan biarkan dia mati dengan mudah, kalau tidak kita akan terlalu membosankan. Ketidakpuasan kekanak-kanakan muncul dari pusaran air. Jelas, ada beberapa perbedaan pusaran air. Dengarkan aku, suara yang dalam tiba-tiba minum, dan kemudian suara yang agak tidak dewasa itu tiba-tiba layu dan menghilang. Nak, apakah kamu ingin mati di sini, atau biarkan aku membunuhmu? Pilih satu untuk dirimu sendiri. Di pusaran air, suara berat itu berkata dengan tidak sabar. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Mendengar ini, Xiao Yan kira-kira bisa menebak apa yang ada di dalam air, dan langsung tertawa cukup menarik. Nak, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Raungan tiba-tiba muncul dari air. Bagaimana jika aku mengatakan aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari kerumunan ini? Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sebagai balasannya, kamu memberitahuku segalanya tentang tempat ini, dan bawa aku ke habitat, Tuan. Xiao Yan tersenyum perlahan, sudut mulutnya tersenyum sangat cerah. Apa katamu? Teriakan kaget tiba-tiba datang dari pusaran di permukaan air. Seperti yang baru saja aku katakan, kata Xiao Yan dengan tenang. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan, dengan mengandalkan kekuatan jiwa dan intuisinya yang besar, samar-samar merasa bahwa makhluk misterius ini bukan tempatnya di sini. Selain percakapan barusan, pikiran Xiao Yan bahkan lebih kuat, jadi Xiao Yan keluar kali ini. Adapun Long Yi, dia sudah kembali ke penguasa kuno api abadi. Karena dalam kata-katanya, meskipun dia sekarang adalah penguasa dari penguasa kuno dari api yang berbeda, tetapi kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sama sekali. Jadi Long Yi, anggota dari keluarga naga, akan melakukannya, tentu saja tidak berada di pelana. Selain itu, Raja Naga Emas juga menjelaskan kepada Long Yi sebelum dia mundur, dan dia tidak boleh mengambil tindakan kecuali jika benar-benar diperlukan. Jade tidak dipotong, bukan perangkat. Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Pusaran air di dalam air tiba-tiba meraung, dan suara yang dalam terus membuat Xiao Yan semakin pusing. Xiao Yan menghadapi pusing yang sangat besar ini dan melihat langsung ke pusaran air. Ruang di pusaran itu tampak sedikit bergetar. Gemetar ini berbeda dari ketakutan sebelumnya, tapi kegembiraan yang tak terlihat. Bisakah kamu benar-benar, di pusaran air, suara lembut berkata sedikit. Diam. Saat berikutnya, di pusaran air, suara yang dalam muncul. Tidak ada nama Nak, Xiu ingin berbicara omong kosong. Biarkan raja ini memotongmu menjadi 8 bagian dan membicarakannya. Begitu kata-kata itu jatuh, pusaran air bergetar hebat, dan kemudian tubuh besar dengan panjang puluhan meter tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan.
Ini, ular air berkepala 3, teriakan kaget keluar dari mulut Xiao Yan. Ular air berkepala 3, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun tidak sekuat piton yang menelan, itu tidak berbeda dengan binatang yang sangat langka. Ular roh air berkepala 3 sifatnya cukup ganas. Ia memiliki 3 kepala, yang masing-masing dominan, tetapi semuanya adalah satu. Apakah itu atribut atau kepribadian, mereka sama sekali berbeda. Meski perkenalan ini singkat, Xiao Yan menunduk kaget. Pada saat ini, di atas permukaan air, tubuh ular roh air berkepala 3 perlahan muncul, dengan sisik yang sangat menyilaukan di tubuhnya. Bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika dia ingin menerobos dalam waktu singkat, sama saja dengan mimpi orang bodoh. Di atas tubuh besar, 3 kepala perlahan muncul. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. 3 kepala adalah 3 nyawa dari 3 ular air ini. Karena ular air berkepala 3 juga punya kekuatan. Diferensiasi kekuatan adalah pola di kepala ular. Pola hijau mewakili pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar 1 bintang. Menghitung dengan hati-hati, saya benar-benar dapat menemukan bahwa ada 7 garis hijau di atas raksasa yang tampak sangat ganas di tengah. Bahkan pola ke-8 memiliki garis-garis yang samar. Pembangkit tenaga yang menakutkan yang sebanding dengan penyelesaian Kaisar Dou Bintang 7 manusia atau bahkan tingkat awal Kaisar Dou Bintang 8. Melihat kepala ular muda yang cantik di sebelahnya, ia juga memiliki 7 garis hijau. Dia juga pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Kaisar Manusia Bintang 7. Hanya saja kepala ular di paling kiri matanya tertutup rapat, seolah tidak ada jejak vitalitas. Nak, ambil nyawamu. Kepala ular ganas di tengah. Ular Xinzi memuntahkan sedikit, lalu mengeluarkan kata-kata manusia. Begitu suara itu jatuh, tubuh besar itu langsung bergoyang, dan kemudian menyerbu ke arah tempat Xiao Yan berada. Hati-hati menabraknya. Suara naif dari kepala ular di sebelah kanan muncul, dan sebelum dia selesai berbicara, tubuh besar itu tiba-tiba berubah. Bang bang bang. Tepat ketika kepala ular di tengah mengendalikan tubuh ular roh air berkepala 3 dan menembak Xiao Yan tidak mundur atau menghindar. Dan berdiri langsung di tepi paviliun. Saat berikutnya, kepala ular besar dan ganas langsung menabrak penghalang tak terlihat 1 meter dari Xiao Yan. Anak laki-laki, di atas kepala ular yang mengerikan itu, napas yang dihembuskan terlihat jelas, tetapi dengan isolasi misterius dari paviliun ini. Sepertinya sama dengan yang kupikirkan. Melihat ini, kata Xiao Yan tidak tergesa-gesa. Nak, kamu sangat berani, tapi... Setelah kepala ular ganas selesai berbicara, beberapa mantra yang sangat aneh tiba-tiba muncul di mulutnya, dan kemudian dia terus melantunkan. Mengikuti kata-kata kasar Snakehead yang mengerikan ini, Xiao Yan jelas merasa bahwa kekuatan misterius di atas paviliun tampaknya perlahan-lahan dimobilisasi. Setelah batasan misterius di atas paviliun ini menghilang, Xiao Yan akan dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 8 dan pembangkit tenaga listrik di Kaisar Dou Bintang 7. Bajingan, Xiao Yan memarahi secara diam-diam, dan kemudian Eternal Fire Eternal Ancient Ruler di tangannya memancarkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Manusia, kamu harus berhati-hati. Kakak tertuaku bermaksud untuk mengambil kekuatan penahan dari paviliun ini. Maka kamu harus sendirian. Petik 2. Jangan khawatir, kekuatan kakak tertuaku tidak terlalu kuat, dan itu hanya kekuatan manusiamu di tahap tengah Dou di Bintang 8. Di atas 3 ular roh air, suara lembut keluar perlahan. Mendengar ini, kepala ular mengerikan itu tiba-tiba mendengus. Tidak baik, kakak akan marah, tidak bisakah aku melakukannya jika aku tidak mengatakannya. Suara lembut itu penuh dengan keluhan. Neneknya, Xiao Yan memarahi, jelas tidak tahu obat apa yang dijual di labu ular roh air berkepala 3. Mungkinkah ketiga ular air ini gila? Menurut persepsiku, mereka jelas dipenjara di sini, karena nafas mereka tidak sesuai dengan tempat ini, bahkan setelah bertahun-tahun. Permintaanku tidak terlalu banyak, mengapa ketiga ular roh air ini seperti membunuh musuh ayah mereka? Aura mereka melonjak untuk menghadapiku, kata Xiao Yan dengan tertekan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat berikutnya gelombang Xiao Yan merasa bahwa kekuatan pengekangan di paviliun ini dengan cepat terkuras. Jika seseorang benar-benar hilang, saya khawatir yang akan dihadapi Xiao Yan adalah 2 musuh yang mematikan. Palem keberuntungan surga besar. Suara Xiao Yan tiba-tiba minum,
dan sidik jari energi besar langsung dilepaskan, dan kemudian menamparkan tubuh besar ular roh air berkepala 3. Plop, serangan Xiaoyan terlihat sangat menakutkan, tapi memukul ular roh air berkepala 3 itu seperti menggelitiknya. Bodoh, ular air berkepala 3 sebagian besar adalah air, atribut airnya cukup lembut, dan pertahanannya sangat menakutkan, hanya sedikit lebih buruk daripada pertahanan atribut bumi. Jika kamu ingin benar-benar menyerang kami, aku khawatir tingkat keterampilan bertarung minimum yang kamu butuhkan juga tingkat peri. Jangan mengambil ayam pedas sepertimu di permukaan tanah. Petik 2. Gra-gra, suara lembut mengeluarkan sedikit senyum. Sungguh, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia tiba-tiba melemparkan penguasa kuno api abadi di tangannya, dan jimat pemakan jiwa di tangannya tiba-tiba berkedip dengan jejak energi hitam, yang secara acak disuntikkan ke penguasa kuno api abadi. Mengaum, Long Yi berubah menjadi jiwa naga, terus-menerus mengelilingi tubuh penguasa kuno api abadi, dan kemudian energi hitam aneh memasuki penguasa kuno api abadi, dan Long Yi tiba-tiba menahannya di mulutnya. Nafas naga, suara tiba-tiba keluar dari mulut Long Yi pada penguasa kuno api abadi. Nyala api yang dahsyat bercampur dengan gas hitam, kecil, dan langsung menuju ular air berkepala 3 yang berjarak beberapa meter. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat aneh. Tubuh besar ular air berkepala 3 dibagi oleh 3 kepala, tetapi pikiran ketiga kepala itu sama sekali berbeda. Sementara kepala ular mengerikan itu memecahkan kekuatan penahan pavilion yang aneh, kepala ular kecil di sampingnya berkata sedikit. Jelas, serangan Xiaoyan ditembakkan bersama oleh Long Yi dan jimat pemakan jiwa. Karena Long Yi tahu bahwa setelah ular air berkepala 3 melanggar larangan pavilion, situasi Xiaoyan akan sangat buruk. Bum bum bum, kekuatan api yang mengerikan langsung menyembunyikan energi hitam, tetapi hal yang paling menakutkan tentang nafas naga ini bukanlah kekuatan api. Xiaoyan tahu bahwa dengan api anehnya sendiri, jika dia ingin menyakiti orang yang begitu kuat, itu akan menjadi tugas yang bodoh. Jadi kali ini, nafas naga hanya menggunakan kekuatan api untuk menutupi kekuatan jimat pemangsa jiwa. Cencang kegelapan, biarkan kekuatan pemakan jiwa langsung menyerang ketiga ular air ini. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan jimat pemangsa jiwa ini, ia bahkan dapat melahap energi jahat yang sangat aneh, dan itu cukup untuk menangani ular air berkepala 3. Nah, tidak peduli berapa banyak perlawanan yang kamu lakukan, kamu akan acuh tak acuh. Sampai aku melanggar larangan di pavilion ini, aku akan memakanmu mentah-mentah. Suara yang dalam terdengar dari kepala ular yang mengerikan itu. Meskipun saya samar-samar merasa bahwa nafas naga ini mengandung kekuatan yang sangat aneh, tetapi dengan kebanggaan ular roh air berkepala 3, saya tidak menganggapnya serius. Lagi pula, betapapun anehnya pria di depannya, dia tidak bisa memecahkan celah kekuatan mutlak. Di bawah celah absolut dalam kekuatan, beberapa intrik dan trik akan menjadi rentan. Apalagi, ular roh air berkepala 3 sudah lama ada di sini. Karena air, kekuatan pertahanannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan rata-rata Seven Star Dao Emperor, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Xiaoyan, dan terus berbicara tentang sesuatu di mulutnya. Bocah manusia ini benar-benar bisa melihat bahwa kita di penjara di danau ini. Tapi jika kita hanya memiliki kekuatan ini, itu tidak cukup bagiku untuk percaya. Lagi pula, hal yang mengikat kita di dasar danau adalah benar-benar. Suara yang dalam kepala ular ganas itu berkata perlahan di dalam hatinya. Tapi manusia sudah lama tidak ke sini. Aku ingat pemilik di sini mengatakan bahwa jika seseorang datang ke sini dan lulus ujian di sini, mereka bisa pergi ke mansionnya. Suara lembut itu berkata dalam hatinya dan suaranya yang dalam. Lakukan apa yang saya katakan. Aku ingin melihat seberapa kuat bocah manusia ini. Setelah suara yang dalam dikomunikasikan di dalam hatinya, nafas naga tiba-tiba menghantam tubuhnya yang besar. Di sini, itu adalah 3 inci ular itu. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan, kalahkan ular dan kalahkan 3 inci. Raksasa ganas itu awalnya tidak memperhatikan, tetapi ketika api menyerang tubuhnya, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Gelombang ketakutan muncul secara spontan. Tidak baik. Saat berikutnya, raksasa ganas itu tidak punya waktu untuk terus melantunkan mantra, dan mata ular itu tiba-tiba mengarah ke danau. Pada saat ini, tubuh besar yang perlahan muncul ke permukaan sepertiga dari air sudah perlahan berbau terbakar, seperti bau domba utuh yang dipanggang. Di atas tubuh itu,
Kekuatan api telah dikonsumsi oleh danau misterius ini, tetapi nafas aneh yang disuntikkan oleh Soul Eater Talisman seperti jejak api yang tak terhapuskan, hitam di mana-mana, di atas nafas api hitam, sepasang sangat misterius rune berdetak perlahan. Anda bajingan, kepala ular itu berteriak keras di tengah, dan kemudian tubuhnya mengamuk, tenggelam ke dalam danau dengan tubuh besarnya dalam sekejap. Karena rune misterius yang muncul dari api hitam ini, sebenarnya membawa rasa sakit yang tajam pada ular air berkepala 3. Coba gunakan danau misterius ini untuk memadamkan api hitam yang aneh ini. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Benda ini, jika aku tidak mengambil tindakan, bahkan jika peri petarung datang, dia tidak akan bisa keluar. Xiao Yan perlahan duduk di paviliun dan berkata dengan santai. Meskipun larangan paviliun agak tidak berfungsi karena 3 ular air, ini tidak mempengaruhi negosiasi antara Xiao Yan dan 3 ular air. Adapun api hitam, sebenarnya Xiao Yan tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi Xiao Yan jelas bahwa api hitam ini adalah kekuatan yang tersebar dari Soul Devouring Talisman di tangannya. Jika Xiao Yan ingin mengambilnya kembali, sebagai begitu pikiran bergerak, nyala api akan segera kembali. Jika Xiao Yan tidak mengambilnya kembali, saya khawatir dengan asal-usul yang sangat aneh dari jimat pemangsa jiwa ini, dia akan dapat menelan kekuatan jiwa dari ular air berkepala 3, dan kemudian perlahan menghilang. Kemanusiaan, apa yang kamu lakukan? Raungan tiba-tiba datang dari air, dan kemudian tubuh ular air berkepala 3 muncul. Hanya kali ini, nafas ketiga ular roh air itu lamban dalam berbagai tingkatan. Yang di sebelahnya masih tertutup rapat dan tidak memiliki vitalitas. Adapun 2 dahi lainnya, mereka sudah berkeringat deras, dan jelas tersiksa oleh api hitam. Itu tidak terlihat seperti itu. Di sekitar tubuh ular roh air berkepala 3 inci dari ular, api hitam perlahan menyala, tetapi tidak peduli metode apa yang digunakan ular roh air berkepala 3, itu tidak dapat dipadamkan. Tes, dari mana asal jimat pemakan jiwa ini? Bahkan binatang alien kuno sekuat ular roh air berkepala 3 ini bisa terbakar seperti ini. Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa kekuatan yang disebarkan oleh jimat pemangsa jiwa, hanya dalam beberapa tarikan napas, tiba-tiba menghilang. Ular air berkepala 3 yang agresif dan sombong ini mengajar dengan patuh. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa, kekuatan jiwa dari ketiga ular roh air ini sebenarnya? Detik berikutnya, kekuatan jiwa adalah dasar dari orang yang kuat. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa kekuatan orang yang kuat tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwanya. Tapi kekuatan jiwa yang kuat pasti kuat. Kecuali untuk apoteker dan beberapa orang yang berkonsentrasi pada pengembangan kekuatan jiwa gelombang apakah itu binatang buas atau manusia, kekuatan jiwanya berada di atas level yang sama. Jadi sekali ada kesalahan dalam kekuatan jiwa, itu berhubungan langsung dengan sumbernya. Begitu kekuatan jiwa salah, itu akan langsung mengguncang fondasinya. Ini juga mengapa ular air berkepala 3 menemukan bahwa ia tidak dapat memadamkan api hitam, dan berkata kepada Xiao Yan dengan marah. Karena api hitam ini sepertinya menggerogoti kekuatan jiwa mereka. Ini baru sebentar, dan sudah menggerogoti 1%. Jika ini berlangsung selama 10 menit, saya khawatir fondasi ular air berkepala 3 akan terguncang. Sekarang, aku punya kekuatan untuk bernegosiasi denganmu, kan? Melihat ini, Xiao Yan berbicara dengan tergesa-gesa. Untuk seseorang seperti Xiao Yan yang selalu berlumuran darah, dia secara alami tahu bahwa ketiga ular air ini hanya menguji apakah mereka memiliki kemampuan untuk membantu mereka keluar dari masalah. Sungguh anak pemberani, raja ini terjebak di sini. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Yang lainnya mati di mulutku. Ular air berkepala 3 menolak kanibalisasi kekuatan jiwanya dan berkata, perlahan, tapi di saat yang sama, aku juga seseorang yang bisa membantumu membebaskan dirimu. Xiao Yan sama sekali tidak mendengarkan ular air berkepala 3, tetapi menatap yang terakhir dengan senyum di wajahnya. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu terlalu sombong. Ular air berkepala 3 mendengar kata-kata itu, dan langsung berkata dengan nafas yang sedikit lebih berat. Jelas, Xiao Yan sangat tidak puas dengan langkah ini. Anggap saja dengan 3 ular air yang bermartabat, dan kekuatannya sebanding dengan manusia pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 8. Dengan tambahan 2 kepala lainnya, bahkan jika itu adalah Dou Emperor Bintang 9 manusia yang kuat, ia memiliki kekuatan untuk bertarung.
Bagaimana ini bisa diizinkan hari ini? Bocah manusia itu sangat bangga. Mari kita berhenti bergosip. Sekarang kita sudah sepakat, aku ingin tahu segalanya tentang tempat ini. Dan aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini dan keluar dari sini, tetapi kamu masih harus membawaku ke mansion di sini. Xiao Yan mengambil kembali lelucon itu dan berkata dengan sedikit serius. Tidak ada masalah di sini, selama kamu bisa membantu kami keluar dari sini, tidak masalah membawamu ke tempat hantu itu. Roh ular air berkepala 3 berkata sedikit, tetapi ketika dia berbicara tentang tempat hantu, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, jelas benar mana rasa takutnya. Tapi kamu harus mengambil kembali barang ini dulu. Meskipun aku tidak takut, tapi jika ini terus berlanjut, pasti akan ada kerugian lain. Saat berikutnya, ular air berkepala 3 tidak bisa menahannya, dan segera berbicara. Karena jika Anda tidak membuka mulut, saya khawatir kekuatan jiwa Anda akan dilahap oleh api hitam ini, dan jiwa Anda akan rusak. Aku harus memperingatkanmu, karena benda ini bisa menjebakmu sekali, pasti ada yang kedua kalinya. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, aku khawatir aku akan langsung membiarkannya melahap jiwamu lain kali. Kekuatan ini, kata Xiao Yan dengan santai, tapi peringatan dalam suaranya sangat jelas. Apa yang begitu sengit? Orang baru saja memberitahumu tentang kekurangan kakakmu, kamu sekarang. Sebuah suara penuh keluhan muncul dari kepala ular lain dengan mata terbuka. Dengan baik, tepat ketika suara lembut hendak berbicara, raksasa ganas itu tiba-tiba bertanya, dan kemudian suara lembut itu menghilang, seolah-olah seorang gadis kecil takut dimarahi karena melakukan kesalahan. Saya berjanji kepadamu, raja ini bersumpah demi kekuatan garis keturunan ular roh air berkepala 3. Kepala ular itu berkata sedikit. Ya, Xiao Yan merasa lega saat mendengar kata-kata itu. Sebagian besar binatang iblis bangga dengan garis keturunan mereka, dan bersumpah demi garis keturunan mereka adalah cara untuk memuja mereka. Kebanggaan atasan tidak akan membiarkan mereka melewatkan janji temu, jadi Xiao Yan juga lega. Ambil, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Sabu-sabu. Saat berikutnya, kekuatan yang agak mirip muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian kekuatan hisap yang mengerikan langsung muncul dari telapak tangan Xiao Yan, menghadap api hitam di depannya. Dalam satu nafas, api hitam pada ular roh air berkepala 3 menghilang seketika, dan perlahan kembali ke telapak tangan Xiao Yan. Dengan kembalinya api hitam ini, tampaknya telah membawa jejak kekuatan murni. Jelas, jejak kekuatan ini diperoleh dengan menelan sebagian dari kekuatan jiwa ular air berkepala 3 dengan menelan kekuatan jimat pemakan jiwa. Tapi Xiao Yan tidak terlalu peduli. Tes-tes, keterampilan bertarung macam apa kamu, kekuatanmu cukup mengesankan. Menurut tebakanku, aku khawatir minimumnya mendekati peringkat suci. Suara lembut terdengar, untuk kulit hitam Xiao Yan keterampilan bertarung. Api, cukup penasaran. Oke, kamu masih memberitahuku di mana tempat ini dulu, dan mengapa kamu terjebak di sini, jadi aku bisa memikirkan tindakan balasan. Xiao Yan berkata dengan tenang setelah menyelesaikan semua ini, tetapi gigitan di telapak tangannya jimat jiwa masih memancarkan sedikit cahaya. Setelah ular roh air berkepala 3 tidak menepati janjinya, saya khawatir itu akan ditembak masuk sejenak. Mari kita berubah menjadi bentuk manusia terlebih dahulu, bentuk ini merepotkan. Setelah suara lembut selesai berbicara, tubuh ular roh air berkepala 3 yang besar berkedip-kedip aneh, dan kemudian berubah menjadi 3 kekuatan yang mengandung berbagai warna cahaya. Berubah menjadi bentuk manusia, Xiao Yan tiba-tiba sedikit terkejut. Meski sosok manusia di sini berubah menjadi sosok manusia untuk waktu yang singkat, itu cukup mengejutkan Xiao Yan. Sejenis binatang buas, meskipun dimungkinkan untuk berubah menjadi manusia dengan kekuatan pil obat, itu berbeda dengan berubah menjadi manusia dan membangun kembali. Jika binatang ajaib itu diubah menjadi sosok manusia melalui kekuatan pil obat, meski bisa dianggap sebagai manusia, pada analisis terakhir. Hanya melalui transformasi monster menjadi manusia dan pembangunan kembali kita dapat memperoleh beberapa keuntungan unik dari manusia untuk kultivasi. Namun, metode membangun kembali manusia ini sangat berbahaya. Untuk binatang iblis, kekuatan minimumnya adalah mengalahkan makhluk abadi sebelum memenuhi syarat untuk membangun kembali manusia. Jika monster pada level pertempuran abadi ditemukan oleh manusia, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang akhir yang menakutkan. Setelah kejutan singkat, Xiao Yan juga akan melihat sosok di depannya.
Cahaya 3 warna perlahan menyebar, dan kemudian cahaya 3 warna itu tiba-tiba berubah menjadi 3 sosok. Pertama, dia terlihat seperti wanita manusia. Atmosfer acuh tak acuh wanita itu cocok dengan gaunnya, yang membuat sosok anggunnya menonjol sepenuhnya. Dengan tambahan kuncir kuda itu sangat murni dan indah. Mata berair besar di wajahnya terus-menerus melihat sekeliling. Di tempat lain, ada seorang pria. Tidak ada yang luar biasa tentang pria itu. Dia berpakaian hitam, tetapi melalui yang hitam, dia samar-samar bisa melihat peti padat yang tersembunyi di bawah pakaian hitam. Di antara alis pria itu, aura ganas menyebar, seperti binatang buas yang tiada taranya yang membuat orang merasa sangat kedinginan pada pandangan pertama. Adapun tangan pria itu, dia memegang seorang wanita. Wanita itu tidak berpenampilan berdebu, tapi ada aura yang sangat spesial yang meresap samar-samar. Hal yang paling aneh adalah wanita itu tidak memiliki vitalitas di sekujur tubuhnya. Seperti mayat hidup. Nah, ingat, nama raja ini adalah hukuman ular. Ini adalah 2 adik perempuanku, roh ular dan giok ular. Pria yang memegang wanita di lengannya membuka mulutnya. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada saat ini, mereka bertiga menginjak permukaan air, yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tahu pasti ada yang salah dengan airnya. Di bawah langit terlarang, kamu masih bisa menginjaknya, keduanya tidak mudah. Hei 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 gelombang namaku roh ular, siapa namamu? Dari mana asalmu? Apakah di luar menyenangkan? Serangkaian pertanyaan membuat kepala Xiao Yan penuh dengan garis hitam. Siapa yang bertanya ini? Ling Ling? Jangan tanyakan pertanyaan seperti itu dulu, ayo selesaikan hal besar dulu. Setelah hukuman ular selesai, dia melirik wanita di pelukannya, matanya penuh rasa bersalah. Saudaraku, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, jika bukan karena adikku di awal. Snake Spirit melihat ini dan membuat suara yang dalam, lalu melihat mata Snake Punishment, dan terdiam. Itu salahku juga. Hal yang aneh kali ini adalah bahwa hukuman ular tidak memiliki sanggahan, dia langsung mengakuinya, yang membuat roh ular sedikit terkejut. Apa yang terjadi pada kakakku hari ini? Dia belum pernah dalam situasi seperti ini sebelumnya. Nak, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Ling Ling, saatnya memberitahumu tentang beberapa hal. Snake Sing menatap Snake Ling dengan penuh arti, lalu melirik Xiao Yan, lalu berkata, "Senior, tolong beritahu aku." Meskipun Xiao Yan tidak tahu obat apa yang dijual di labu siksaan ular, tetapi siksaan ular tidak melanggar sumpah, ini juga membuat Xiao Yan perlahan lega. Jika ketiga ular roh air ini benar-benar tidak setuju dengannya dan melawan, aku khawatir Xiao Yan akan sangat menyebalkan. Tapi tidak, Ling Ling, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya bahwa kami ditangkap oleh pemilik mansion ini sebagai penjaga untuk menjaga mansion? Snake Sing memandangi Snake Spirit sedikit dan berbicara sedikit. Ingat, kakak, kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tapi aku dan kakakku masih terlalu muda dan cuek pada saat itu. Kepedulian kakaklah yang menjadikan kami seperti sekarang ini. Meskipun saya telah berada di danau ini selama bertahun-tahun, dengan kakak laki-laki dan perempuan saya hidup bahagia setiap hari. Snake Spirit berkata sedikit, sama sekali tidak memperhatikan pandangan kosong di pupil Snake Punishment. Apa yang terjadi dengan ketiga ular air ini? Melihat penampilan mereka seharusnya tidak ditangkap di sini sebagai penjaga oleh Tuan Mansion. Juga, aneh, mengapa jimat pemakan jiwa ini tampak cukup panas di tubuh ular roh air berkepala 3, sepertinya ada sesuatu di tubuh ular roh air berkepala 3 yang menariknya. Xiao Yan berbisik, "Tidak, Ling Ling, kamu salah. Kami tidak ditangkap oleh pemilik mansion ini. Awalnya, saya terluka parah oleh seorang pria yang kuat, dan untungnya melarikan diri ke pegunungan gurun ini, dan kemudian saya lolos dari kejaran musuh, tetapi luka saya tidak lagi dapat sembuh, tepat ketika saya akan memberi bangun, aku seperti bidadari." Suara itu sampai ke telingaku. Kemarilah, kemarilah. Saya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dengan nafas terakhir saya, ketika dia pertama kali muncul, dia datang ke paviliun ini seperti bocah manusia ini, tetapi suara yang memanggilku datang dari dasar danau ini. Saat itu, saya diambang kematian, dan saya tidak terlalu peduli. Saya terjun langsung ke danau, lalu terus tenggelam di danau ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tenggelam. Singkatnya, lambat.
Saya mulai bangun, dan kemudian menemukan kalian berdua. Kalian berdua masih bayi saat itu. Saat kalian berdua ditemukan, ada setetes darah yang sangat mengerikan di samping kalian. Aneh untuk mengatakan bahwa, meskipun esensi darah sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang menakutkan, tampaknya ada sedikit energi hitam di atas esensi darah. Saat itu, saya tidak terlalu peduli, jadi saya melahap sari darahnya secara langsung. Kemudian saya menyadari bahwa tetesan sari darah itu adalah sari darah dari ular air berkepala 3 yang legendaris. Adapun ki hitam di atas esensi darah, itu adalah hal menakutkan yang menghantuiku di belakang. Setelah menelan esensi darah, saya melahirkan 2 kepala dari kepala pertama, tetapi saya sangat lemah saat itu, dan pikiran saya terkikis oleh energi hitam di atas esensi darah. Saya tidak tahu mengapa, keduanya itu benar-benar menyatu dengan 2 kepala ularku yang lain. Dengan kata lain, kalian berdua langsung hidup di 2 kepala ularku yang lain. Sedangkan untuk Snake Jade, sejak hari aku bertemu dengannya, dia dalam keadaan koma. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa membangunkannya. Tetapi bahkan jika dia dalam keadaan mengantuk, tubuh dan kekuatannya terus meningkat tumbuh. Hukuman ular, dia berkata perlahan, dengan nada suara yang sangat berat. Tidak, Anda berbohong. Pada saat berikutnya, ada sedikit air mata di mata roh ular, tampaknya terkejut dengan kata-kata siksaan ular. Meskipun saya tidak tahu apakah siksaan ular itu benar atau tidak, satu hal yang pasti. Meskipun roh ular adalah bagian dari ular roh air berkepala 3, ketika siksaan ular mengalami krisis atau cedera, itu tidak akan mempengaruhi mereka berdua. Ini cukup aneh. Karena sebagian besar binatang ajaib semuanya makmur, bahkan jika itu adalah ular air berkepala 3, selama salah satu kepalanya rusak, niscaya akan mempengaruhi 2 lainnya. Aku tidak berbohong padamu. Kalian berdua bisa meninggalkan tubuhku kapan saja, tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Pada tahun-tahun ini, meskipun kalian berdua telah menyerap dendamku, tetapi dengan kekuatan misterius dari Hubo yang misterius ini, kekuatanku tidak berkurang tetapi meningkat, dan aku cukup senang karenanya. Aku tidak tahu latar belakang kalian berdua, tapi kalian berdua benar-benar mengejutkan. Hukuman ular sedang dalam perjalanan. Mustahil. Suara lembut roh ular berkata perlahan. Ling Ling, tenang dulu. Melihat ini, tidak peduli apa yang mereka berdua katakan, mereka menyelamatkan hidup mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa memperlakukan mereka seperti ini? Apakah kamu masih kakak tertuaku? Snake Spirit berkata dengan keras kepala, menahan air mata. Aku akan selalu begitu. Melihat ini, Snake Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan pemanasan dan berkata, Snake Punishment awalnya hanyalah binatang ajaib tingkat Dou di bintang 3. Setelah diserang oleh pembangkit tenaga manusia, dia melarikan diri ke pegunungan gurun ini secara kebetulan. Ketika dia meninggal, dia menemukan darah dari 3 ular berjiwa air. Setelah menelannya, tubuhnya berubah. Tetapi bahkan jika itu berevolusi menjadi ular air berkepala 3, 2 aura jahat yang sangat berbeda tiba-tiba lahir di kedalaman siksaan ular. Nafas itu sangat jahat. Tepat ketika Snake Sing tidak bisa bertahan dan hendak diasimilasi oleh 2 nafas lainnya, 2 tangisan seperti bayi di dasar danau menariknya. Segera, hukuman ular tidak terlalu peduli, jadi tubuhnya meledak, dan dengan nafas terakhirnya, dia masuk lebih dalam ke danau. Baru saja sampai di dasar danau misterius ini, 2 bayi yang sangat halus seperti boneka porselen berada tepat di dasar danau, dan kemudian energi hitam jahat dari tubuh siksaan ular itu benar-benar dikejutkan oleh tangisan kedua orang ini saat ini. Hidup. Segera, kedua bayi itu berubah menjadi meteor dan bergabung dengan 2 dahi ular air berkepala 3 lainnya. Adapun ki hitam yang melekat pada darah ular roh air berkepala 3 di awal, itu juga ditekan oleh aura keduanya yang tiba-tiba. Inilah mengapa Snake Punishment sangat memperhatikan kedua wanita itu. Lagi pula, jika bukan karena kedua wanita ini pada saat itu, saya khawatir hukuman ular sudah jatuh, belum lagi kekuatannya telah melonjak ke tingkat kaisar petarung bintang 8. Ya, kali ini, roh ular sedikit merespon, dan sedang memikirkan sesuatu. Nak, bukankah masa lalu raja ini enak didengar? Suara berat hukuman ular datang dari Xiao Yan. Naik dulu. Melihat ini, Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi di permukaan, tapi hatinya sangat terkejut. Apa yang terjadi di pegunungan gurun ini, bagaimana bisa begitu serius diserang oleh energi jahat? Xiao Yan sangat terkejut. Baiklah, tidak baik tinggal terlalu lama di danau ini.
Melihat ini, ular Sing segera bangun, lalu datang ke paviliun dengan membawa giok ular di tangannya. Kamu menebak dengan benar, ini adalah tempat di mana orang yang kuat duduk seumur hidupnya. Ini maha kuasa, meskipun kekuatannya hanya di puncak Kaisar Do, tapi dia adalah seorang apoteker tingkat abadi yang asli. Kalimat ular baru saja datang ke paviliun, dan segera berbicara, jelas melihat beberapa pikiran Xiaoyan. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apoteker tingkat abadi. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun dia telah mengumpulkan semua bahan untuk memurnikan dan menelan api suci, dia tidak dapat menembus jajaran apoteker pemurnian. Xiaoyan juga tahu bahwa untuk menerobos peringkat kedua Kaisar Alkemis peringkat, dia harus terlebih dahulu menerobos kekuatan jiwa. Tapi diri saat ini sudah menjadi kekuatan jiwa di puncak tingkat Fana Kaisar. Jika Anda ingin melangkah di dunia, itu sama sulitnya dengan mencapai langit.